Film ini kemungkinan tidak asing lagi untuk kalian di kalangan para pecinta film Korea. Film berjudul Train to Busan ini menceritakan tentang sekelompok orang yang terjebak di sebuah kereta ketika wabah virus zombie mulai menyerang kota-kota yang ada di Korea. Jujur aja ya guys, aku udah beberapa kali nih nonton film ini, tapi nggak bosan-bosan gitu nontonnya. Oke deh, langsung aja masuk ke alur ceritanya. Di sebuah jalur masuk menuju Danau Jinyang, tampak orang-orang yang sedang memakai APBD sedang menyemprotkan disinfektan. Lalu bapak-bapak yang sedang membawa pick-up ini pun marah-marah ketika kendaraannya disemprot disinfektan oleh petugas. Petugas tersebut menjelaskan bahwa ada kebocoran bahan kimia di sebuah fasilitas milik suatu perusahaan bernama Biotech. Lalu setelah mereka selesai melakukan pembersihan, bapak ini kembali melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ia tidak sengaja menabrak seekor rusa. Mengira rusa ini sudah mati, ia pun pergi sambil mengomel-ngomel bahwa hari ini adalah hari sialnya. Tak lama setelah itu, rusa yang tadinya sudah mati tiba-tiba berdiri lagi dengan mata yang sudah berubah menjadi sedikit aneh. Langsung lanjut ke tokoh utama guys. Ditampakkan seorang manajer keuangan sebuah perusahaan bernama Seiwo. Ini orangnya. Lalu ia melihat sebuah berita di internet yang menunjukkan bahwa beberapa ikan mati secara misterius di Waduk Jinyang. Lalu ia memanggil anak buahnya untuk mengurusi beberapa masalah perusahaan di Jinyang tersebut. Ia juga menanyakan apa mainan kesukaan anak-anak zaman sekarang. Ketika Seiwo hendak pulang, dia mengangkat telepon dari mantan istrinya yang ada di kota Busan. Yang saat itu menanyakan tentang anaknya yang ingin pergi menuju Busan menemui ibunya sendirian. Lalu saat Seiwo sudah sampai di rumah, ia pun berusaha untuk berbicara dengan anaknya yang bernama Suan. Ini anaknya. Suan ingin pergi ke tempat ibunya, tapi karena Seiwo sedang banyak kesibukan, Seiwo mencoba menghibur anaknya yang hendak berulang tahun dengan memberikan sebuah hadiah berupa Nintendo Wii. Sayangnya, saat itu Suan hanya ingin bermain hik domino yang lagi viral namun buat orang kecanduan dan jatuh miskin. Bercanda ya guys. Karena ia sudah pernah mendapatkan hadiah Nintendo Wii saat merayakan hari anak tempo hari. Selain itu, ia juga memiliki keinginan untuk menemui ibunya ketika ia sedang berulang tahun. Suan tak ingin ayahnya terbebani oleh dirinya, sehingga ia berniat pergi ke Busan menemui ibunya sendirian. Lalu setelah Seiwo melihat rekaman Suan yang diberikan oleh neneknya, Seiwo pun memutuskan untuk mengantarkan Suan pagi-pagi agar ia bisa kembali bekerja di siang harinya. Saat mereka dalam perjalanan, tiba-tiba Seiwo dikejutkan oleh beberapa mobil pemadam, ambulans, dan juga mobil polisi yang pergi ke suatu tempat. Saat itu sedang terjadi sesuatu karena ada sebuah gedung yang terbakar di sana. Sementara itu, di stasiun kereta api terlihat beberapa pramugari dan pramugara sedang mengarahkan para penumpang yang hendak memasuki kereta api. Di salah satu gerbong kereta, seorang wanita bernama Jinhye ikut bersama tim baseball sekolahnya yang saat itu hendak mengikuti pertandingan. Jinhye yang menyukai pria bernama Yongki ini pun mencoba merayu. Tapi sepertinya Yongki tak ingin pacaran. Di gerbong lain, Seiwo bersama anaknya sudah menaiki kereta. Seiwo mendapatkan kabar dari temannya bahwa ada sebuah penyerangan di kota Ansan. Tiba-tiba ada seorang yang bertingkah aneh masuk ke dalam kereta tanpa sepengetahuan security yang ada di sana. Saat kereta berangkat, security melihat ada sebuah keributan terjadi di sana, dan tak lama setelah itu ia pun diserang oleh seseorang. Sayangnya, ketika hal itu terjadi, Seiwo sudah tertidur sehingga hanya Suan yang melihat kejadian itu. Wanita yang bertingkah aneh tadi pun kini berada di sebuah toilet. Tampaknya kakinya sedang terluka dan ia mencoba mengikat agar infeksi tidak menyebar ke seluruh tubuhnya. Sementara itu, seorang penumpang menyadari ada orang aneh berada di dalam toilet, dan ia pun mengatakan hal itu kepada salah satu pramugara. Ketika mereka mengecek, ternyata di dalam toilet itu ada seorang gembel yang takut sambil komat-kamit mengatakan,
Di sisi lain, Suan mencoba pergi menuju toilet yang ada di gerbong selanjutnya. Di sana, ia bertemu dengan seorang bapak-bapak bernama Sang Hua yang sedang menunggu istrinya sedang hamil di toilet. Sang Hua pun menyuruh Suan untuk pergi ke toilet yang lain yang ada di gerbong selanjutnya. Dengan terpaksa, ia pun menuruti perkataan Pak Sang. 어떻게 잘 되고 있어요? Di sisi lain, Pak Wo terbangun dari tidurnya ketika ia mendapat telepon dari temannya. Temannya mengatakan bahwa kejadian yang ada di kota Ansan bukanlah serangan biasa, karena serangan itu kini terjadi di semua daerah lainnya. Mendengarkan hal itu, Sewo pun segera pergi mencari anaknya. Sementara itu, wanita yang sebelumnya mengalami luka kini bertingkah laku sangat aneh. Salah satu mbak pramugari yang melihat wanita ini pun mencoba menolongnya. Tapi tiba-tiba wanita itu mulai berubah menjadi zombie dan langsung menyerangnya. Zombie pun mulai menyerang seluruh orang-orang yang ada di gerbong itu. Ketika orang-orang lain panik dan melarikan diri ke arah gerbong depan, Sewo melanjutkan mencari anaknya. Hingga akhirnya ia melihat para zombie yang mengamuk di sana. Ia pun segera lari dan membawa anaknya pergi menuju gerbong depan. Di sisi lain, Pak Sang dan istrinya yang baru saja keluar dari toilet melihat seseorang digigit oleh zombie. Ia pun menyuruh istrinya untuk segera pergi dari sana. Ketika para zombie yang ada di gerbang belakang mulai berdatangan ke arahnya. Saat mereka berdua hampir tiba di gerbong tempat Sewo berada, Sewo malah menutup pintu yang ada di gerbong itu. Untungnya mereka berdua berhasil masuk ke dalam, dan Pak Sang pun langsung menahan pintu itu. Sewo menyuruh Pak Sang untuk melepaskannya, karena sepertinya para zombie tidak tahu cara buka pintu. Dengan cepat istri Pak Sang yang bernama Sung Jong menyiram kaca pintu dengan air dan menempelkan koran sehingga para zombie ini kini mulai tidak aktif lagi. Pak Sang merasa kesal terhadap Sewo dan hendak menghajarnya, karena sebelumnya ia tak membiarkan mereka berdua masuk. Tapi Busu menghentikan karena saat ini semua orang sedang ketakutan. Saat itu Sewo mendapatkan telepon dari ibunya yang menyuruh Sewo agar menjaga Suan dengan sangat baik. Sepertinya ibu Sewo sudah tergigit oleh virus zombie, dan ia mencoba mengatakan kata-kata terakhir pada Sewo. Setelah teleponnya tertutup, Sewo hanya bisa terdiam ketika ia harus menerima kenyataan bahwa ibunya kini telah tiada. Ia tak bisa mengatakan apapun ketika Suan menanyakan tentang kabar neneknya itu. Tak lama setelah itu, Pak masinis mengatakan pada para penumpang bahwa mereka tak bisa berhenti di stasiun selanjutnya terkait situasi yang saat ini sedang terjadi di wilayah itu. Ketika mereka melewati stasiun selanjutnya, orang-orang yang ada di luar berlarian ketakutan ketika para zombie itu menyerang mereka. Berita menunjukkan bahwa saat ini di beberapa kota telah terjadi serangan para zombie. Untungnya pemerintah menanggapi kasus ini dengan sangat cepat sehingga beberapa kota berhasil diamankan. Tampaknya salah satu stasiun yang ada di Daejeon berhasil diamankan oleh pasukan militer, sehingga Pak masinis berniat untuk menghentikan keretanya di sana. Sewo pun mencoba menghubungi salah satu temannya yang ada di Daejeon. Temannya mengatakan bahwa para militer sedang mengkarantina kota Daejeon. Orang-orang luar akan dikarantina dan tak diperbolehkan masuk begitu saja. Sewo meminta tolong agar temannya mengirimkan beberapa orang untuk menjemput mereka berdua, dengan imbalan apapun yang diinginkan oleh temannya itu. Mendengarkan hal itu, temannya pun setuju dan menyuruh Sewo agar tidak keluar melalui gerbang utama dan pergi menuju stasiun utara. Ketika mereka sampai di stasiun itu sangat sepi dan tak satu pun orang ada di sana. Turunlah dari kereta itu bapak-bapak bernama Yongso, mengatakan pada Pak masinis bahwa kota Daejeon saat ini sedang dikarantina dan ia menyarankan agar pergi menuju kota Busan. Mendengarkan hal itu, Pak masinis mencoba mengajak seluruh orang yang sudah keluar untuk kembali ke kereta dan pergi menuju kota Busan. Saat orang-orang itu hendak keluar melalui gerbong utama,
Sewo mengajak Suan untuk pergi lewat gerbang lain, tapi si gembel ini ingin ikut dengan Sewo karena ia mendengar percakapan Sewo bahwa orang-orang lain akan dikarantina ketika mereka melewati gerbang utama. Mendengarkan hal itu, Suan pun ingin mengajak orang-orang lain untuk pergi bersama mereka. Namun, Sewo melarangnya karena mereka harus mengurus diri mereka sendiri. Suan pun sangat sedih karena ayahnya selama ini sangat kaku dan mementingkan diri sendiri. Ia tak pernah peduli dengan orang lain. Karena hal itulah ibu pergi meninggalkan ayah, kata Suan. Ketika ada seorang tentara menghampiri mereka, gembel itu pun langsung pergi menuju tentara itu. Sewo menyuruh Suan untuk tetap di sana, sementara ia pergi untuk menemui Pak Tentara. Lalu di sisi lain, ketika orang-orang sudah mencapai gerbang utama, ternyata seluruh tentara yang ada di sana telah berubah menjadi zombie dan langsung mengejar mereka. Mereka pun melarikan diri dari kejaran para zombie itu, menyadari bahwa seluruh tempat itu sudah dipenuhi zombie. Maka mereka pun kembali secepat mungkin. Karena para zombie itu kini sudah ada di belakang Suan, beruntung Pak Sang dan istrinya berhasil menyelamatkan Suan dan membawa pergi dari sana. Pak Sang dan anak-anak baseball itu pun berhasil menutup pintunya, namun mereka kembali membuka pintunya untuk menyelamatkan Sewo. Mereka mencoba menahan pintunya sembari menunggu Pak Sang mengunci pintu tersebut. Para zombie yang ada di dalam terlalu banyak, sehingga kacanya pun pecah dan para zombie berhamburan keluar. Di sisi lain, Jin Wei menyuruh orang-orang untuk segera masuk ke dalam kereta karena Pak Mesinis akan segera menjalankan keretanya. Namun para zombie yang ada di atas mulai berjatuhan. Mereka bersama nenek ini terpisah dengan orang-orang lainnya. Mereka bertiga masuk ke gerbong bersamaan dengan si gembel yang berhasil menyelamatkan diri. Pak Yong pun menyuruh pramugara itu agar mereka segera berangkat meninggalkan Sewo dan lainnya. Bu Sung menelepon Pak Sang dan mengatakan bahwa orang-orang saat ini sedang berkumpul di gerbong nomor 15 yang ada di belakang ruang pramugari. Mereka bertiga berencana menerobos para zombie itu untuk menyelamatkan Bu Sung dan yang lainnya. Setelah itu mereka akan pergi menuju gerbong 15 dan bertahan bersama orang-orang lainnya. Setelah mereka mempersiapkan diri, mereka pun mulai memasuki gerbong 10 dan menghajar para zombie yang ada di sana. Mereka sempat kesulitan melawan para zombie. Namun, saat kereta yang memasuki sebuah terowongan, para zombie itu berhenti menyerang mereka. Ternyata, zombie-zombie ini tidak bisa melihat dalam gelap, sehingga mereka berhasil melewati gerbong 11 dan 12 dengan sangat mudah. Sehingga Pak Sang dan Sewo berhasil menemukan Bu Sung dan Nansuan. Lalu mereka bertiga bersembunyi di dalam toilet lainnya, sambil menunggu terowongan selanjutnya. Ketika kereta mulai memasuki terowongan, mereka pun segera menjalankan misi penyelamatan itu. Tapi karena di dalam gerbong 13 terlalu banyak zombie, Pak Sang pun menyarankan untuk melewati para zombie itu dengan merangkak di atas penyimpanan tas. Ketika mereka berhasil melewati para zombie, tiba-tiba terowongan habis, sehingga Sewo dan si gembel itu pun terjebak di tengah-tengah gerbong para zombie. Si gembel tak sengaja menginjak kaleng minuman di sana, sehingga para zombie pun mulai mengejar mereka. Setelah mereka berdua masuk ke dalam gerbong 14, Pak Sang mencoba menahan pintunya, sementara mereka berusaha membuka gerbong 15. Sempat kesulitan membuka pintu itu karena ternyata orang-orang di dalam gerbong 15 telah menyegel gerbong itu. Mereka tak percaya bahwa Sewo dan yang lainnya berhasil selamat tanpa ada yang terkena gigitan zombie. Pak Sang mulai kesulitan menahan pintu itu, hingga akhirnya tangannya tergigit oleh salah satu zombie. Lalu ia pun mengorbankan dirinya sendiri dan menyuruh Sewo untuk membantu Yong membuka pintunya. Setelah mereka berhasil masuk, Sewo segera membawa Suan yang lainnya masuk ke dalam gerbong 15.
Tapi sayangnya nenek itu tak sempat masuk sehingga ia pun diserang oleh para zombie. Melihat hal itu, Sewo segera menutup pintunya kembali agar para zombie itu tidak masuk ke dalam. Sewo sangat kesal itu pun akhirnya menghajar Pak Yong karena ia tak membiarkan mereka semua masuk. Namun, Pak Yong malah menuduh Sewo sudah tergigit oleh zombie, sehingga para orang-orang yang ada di sana menyuruh Sewo dan lainnya untuk ke dalam ruangan pramugari. Lalu orang-orang itu menutup pintunya dengan rapat-rapat agar Sewo yang lainnya tak bisa masuk ke dalam gerbong 15. Melihat hal itu, Bu Jong yang merupakan anak dari nenek-nenek itu pun mencoba membuka pintunya karena ia tak ingin bersama orang-orang yang tak membiarkan ibunya masuk. Seluruh orang yang ada di gerbong 15 diserang oleh zombie. Bapak-bapak sialan ini berhasil menyelamatkan diri di dalam toilet. Sewo mendapat kabar bahwa ternyata wabah virus zombie itu berasal dari sebuah perusahaan bernama Biotech. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan tempat Sewo bekerja. Mendengarkan hal itu, Sewo pun menangis karena ia merasa bahwa dirinya juga bertanggung jawab atas kejadian yang telah menimpa mereka. Tak lama setelah itu, tiba-tiba kereta berhenti karena jalannya terhalang oleh kereta yang mengalami kecelakaan. Pak masinis pun mengatakan bahwa ia akan menggunakan kereta lain dan menyuruh orang-orang berhasil selamat untuk pergi mengikutinya. Sewo mengajak yang lainnya untuk mengikuti Pak masinis. Sementara Pak Yong ini menjebak pramugara sehingga ia berhasil keluar dari gerbong penuh zombie itu. Tiba-tiba ada sebuah kereta yang terbakar menuju ke arah mereka. Kereta itu menyenggol kereta lainnya dan mengalami kecelakaan ringan. Melihat hal itu, Yong dan Jin He pergi karena mereka mengira bahwa Sewo dan lainnya telah mati terhimpit oleh gerbong kereta itu. Akhirnya mereka justru bertemu dengan bapak egois ini yang menyebabkan Jin He tergigit oleh zombie. Yong pun tidak bisa meninggalkan, akhirnya digigit oleh Jin He yang berubah menjadi zombie. Masinis yang mencoba menolongnya ketika ia tersandung pun didorongnya hingga akhirnya mereka berdua digigit oleh zombie. Di sisi lain, Sewo dan yang lainnya terperangkap di antara gerbong kereta yang terpenuhi oleh para zombie itu. Ketika Sewo mencoba keluar, tiba-tiba kereta bergerak dan menyebabkan jalur keluarnya tertutup oleh sesuatu. Lalu kaca kereta yang sudah terletak itu pun pecah, mengakibatkan para zombie keluar dan hendak menyerang mereka. Tapi si gembel ini mengorbankan dirinya agar Bu Sung dan Suan bisa selamat dari kejadian itu. Sewo akhirnya berhasil membuka jalan dan mengeluarkan mereka berdua, tepat sebelum kereta itu ambles. Berlari dengan kencang-kencangnya dan berhasil meraih kereta ini. Tapi sayangnya ketika mereka hendak masuk ke ruang kemudi, mereka dikejutkan oleh Pak Egois yang sudah berubah menjadi zombie. Hal itu membuat tangan Sewo tergigit ketika ia berusaha mencegah Pak Egois yang hendak menyerang Bu Sung. Dengan sekuat tenaga, Sewo akhirnya berhasil melemparkan Pak Egois dari kereta. Selanjutnya Sewo memberitahu cara untuk memberhentikan keretanya ketika mereka sudah ada di tempat aman pada Bu Sung. Dia juga mengucapkan salam perpisahan pada anaknya. Karena dirinya tidak bisa berada dalam sana ketika ia mulai berubah menjadi zombie. Tangisan Suan membuat Sewo menangis ketika ia menyadari bahwa seharusnya ia menghabiskan waktu lebih banyak bersama anaknya itu. Lalu ia pergi keluar sambil mengingat hari di mana Suan dilahirkan ke dunia. Ini senyuman di wajah Sewo yang sudah berubah menjadi zombie. Ia pun mengakhiri hidup dengan melompat dari kereta itu. Bu Sung menghentikan keretanya ketika ia melihat ada sebuah barikade di depan terowongan itu. Mereka berdua turun dan masuk ke dalam terowongan.
Tentara yang berjaga di sana mengira bahwa mereka berdua adalah zombie dan hendak menembakinya. Tapi setelah mendengar suara Swan yang bernyanyi sambil menangis terseduh-seduh, tentara menyadari bahwa mereka berdua bukanlah zombie, sehingga para tentara mengirimkan pasukan untuk menjemput mereka berdua, dan film pun tamat. Pesan dari film ini adalah, manusia tak luput dengan segala kesibukan yang ada di dunia ini, tapi cobalah luangkan waktu sejenak untuk berkumpul dan menikmati kebersamaan dengan keluarga kita. Kita tak pernah tahu kapan waktunya akan terpisah dari keluarga kita. Saya dari Story Mopi mengucapkan terima kasih. Semoga kalian semua dapat terhibur.